Pemirsa ala perkasa televisi channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan saya ke Bali saat ini sebagai perwakilan GPIB Philadelphia Bintaro dalam kegiatan kelompok kerja Germasa Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI untuk kunjungan pelayanan ke sejumlah lembaga permasyarakatan di Bali pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2023. Sengaja saya menunda kepulangan ke Jakarta karena ingin melakukan beberapa syuting untuk konten pelayanan ala perkasa televisi channel ini. Jika berkenan kepada ala perkasa televisi channel untuk melakukan donasi, silakan transfer ke rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan untuk menyumbangkan peralatan podcast, dengan senang hati kami menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Informasi penting bagi ibu bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah, sampai gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter maupun ahli kesehatan atau dukun sekalipun, akan tetapi barangkali saya bisa memberi solusinya. Mari kita pelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Absalom. Alkitab memberi gambaran tentang Absalom ini sebagai pemuda paling tampan di antara bangsa Israel. Sosok mengagumkan dari segi fisik. Di seluruh Israel, tidak banyak yang dipuji ketampanannya seperti Absalom. Tak ada cacat sedikit pun mulai dari telapak kaki hingga ujung kepalanya. Semula, dia adalah orang baik dan manja, akan tetapi berubah menjadi pembenci setelah adik perempuannya, Tamar, diperkosa oleh Amnon, saudara tiri dari satu ayah, yaitu Daud, tapi lain itu. Amnon yang jatuh cinta kepada adik tirinya itu begitu menderita hingga sakit-sakitan. Tetapi Amnon menyadari kalau Tamar itu masih perawan, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya perasaannya tidak tertahankan lagi. Lalu dia menceritakannya kepada Yonadab yang sifatnya licik, anak Simea, kakak Daud. Yonadab merancang skenario untuk menjebak Tamar untuk datang ke kamar Amnon, dan terjadilah pemerkosaan biadab. Absalom yang segera mengetahui hal itu saat berpapasan dengan adiknya setelah pemerkosaan, mendendam sedemikian kesumat kepada Amnon. Dalam satu kesempatan yang memang disengaja dikondisikan Absalom, anak buah Absalom berhasil memarang Amnon dan mati di tempat. Daud dan semua pegawai kerajaan menangisi kematian Amnon. Amnon segera melarikan diri dan pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan tinggal di sana selama 3 tahun. Ketika Daud tidak lagi marah pada Absalom, dia merindukan Absalom dan menerimanya kembali seperti semula. Tetapi Absalom memang anak yang tidak tahu diri. Semula Alkitab agak membela Absalom yang membela harga diri adiknya. Kini dia berubah total. Dia berusaha mencegat orang Israel yang hendak menemui raja untuk berkonsultasi dengan mengatakan pihak raja
tidak akan mau mendengarkan keluhan mereka. Dia juga menebar hoax kalau dirinya sudah diangkat menjadi hakim di negeri itu. Puncaknya, Absalom berhasil melakukan kudeta terhadap raja dan mengusir raja keluar dari Yerusalem. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Absalom mati dibunuh oleh Yoab dan pasukannya setelah rambutnya yang indah itu tersangkut di dahan pohon, tergantung di antara langit dan bumi. Anda bisa baca kisah selengkapnya di kitab 2 Samuel pasal 13 hingga pasal 18. Menarik membaca kisah Absalom ini. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-27 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Absalom. Absalom, semua kegemerlapan itu. Dia adalah orang tertampan di masanya. Seorang pangeran kerajaan dengan banyak karisma digambarkan untuk ukuran yang baik. Ketika orang sedang berkebutuhan, Absalom terlihat seolah-olah peduli. Dengan cara itu, tanda kutip, dia mencuri hati orang-orang Israel. Dalam kurung ada di kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 16. Kita pertama kali bertemu dengan dia saat memberi perlindungan kepada saudarinya setelah mengalami pemerkosaan. Ada di kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 20. 2 tahun kemudian, Absalom mendapatkan kesempatan membalaskan dendam demi kehormatan saudarinya itu. Tidak seperti ayahnya, Daud, dia menolak kejahatan seperti itu tanpa hukuman. Walaupun demikian, permukaan cemerlang tidak mendapatkan sebuah hati emas. Sebagaimana waktu berlalu menunjukkan dengan jelas bahwa kepedulian Absalom itu lebih banyak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Absalom menjadi seorang figur tragis, sebuah lambang kegagalan Daud sebagai orang tua. Selama 5 tahun, ayah dan anak itu tidak saling berbicara satu sama lain. Dan keluarga yang mendidik ini hanya membuat Absalom jauh lebih keras. Absalom cenderung bertingkah seperti anak manja, entah itu untuk mendapatkan perhatian Yoab dengan baru-baru ini membakar ladang, atau untuk mendapatkan kehormatan karena dia pikir dia layak mendapatkannya, sebab dia telah mengusir ayahnya sendiri keluar dari kota Yerusalem. Sebagaimana orang egois, dia terlalu percaya diri atas kekuatan dan ketenarannya. Dalam revolusi berdarah itu, seorang penasihat Daud berpura-pura membelot ke kubu Absalom dengan tertib menyarankan suatu penundaan. Daud memiliki waktu untuk mengumpulkan tentara musimannya yang dengan cepat menggagalkan pemberontakan Absalom. Anak raja mati dengan kesombongan yang sama semasa hidupnya. Ketika melarikan diri dengan seekor keledai, dia tertangkap dengan rambut gagahnya tersangkut di dahan pohon dan dibunuh oleh Yoab dan pasukannya. Life question. Jika seseorang yang enak dipandang, berbakat, atau secara alamiah disukai, bagaimana dia bisa melawan egoisme? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Shalom. Sampai jumpa di episode ke-28 dengan tokoh Abiatar.